Mickey, whoa, you haven't died yet? Find a hole. Let's get the... Plenty of times. What are you so scared of? Till now, I should have got snapped in half and died on the way down. Film ini dibuka di masa depan, di sebuah celah es di planet Niflheim. Mickey Barnes jatuh dari ketinggian, tetapi entah bagaimana selamat. Teman sekaligus partnernya, Timo, menyaksikan kejadian itu namun tak bergerak untuk menolong. Ia yakin Mickey akan tewas. Bagaimanapun, ini adalah klon ke-17 yang telah dicetak. Dengan penasaran, Timo bertanya bagaimana rasanya mati. Sebelum Mickey sempat menjawab, sesosok makhluk besar muncul dari balik dinding es, meluncur ke arahnya. Suara makhluk itu bergema, mengungkapkan kebenciannya terhadap kematian. Or maybe not. Mickey kemudian menceritakan bagaimana ia sampai pada momen ini. Lebih dari 4 tahun sebelumnya di bumi, ia dan Timo terlibat masalah dengan seorang rentenir bernama Darius Blank. Reimburse us in a timely manner. Besides, you two have a lot of time. Darius Blank, a name I wish I'd never heard. Untuk menyelamatkan nyawa mereka yang terancam akibat utang, keduanya mendaftar sebagai kru misi penjajahan Niflheim. Sebuah pilihan terpaksa mengingat bumi telah menjadi tempat yang tak lagi layak huni. Sorry, what? You're like It would be a pretty extreme job, but it's also going to be fun. Koloni tersebut dipimpin oleh Kenneth Marshall, seorang selebritas terkenal dengan pengikut fanatik. Timo menjadi pilot, sementara Mickey direkrut sebagai expendable. Tugasnya menjalankan misi berbahaya, seperti mengumpulkan sampel virus mematikan untuk pengembangan vaksin. Call it a personality backup. Now this little brick, clever, right? Mickey juga terus dihantui kenangan masa lalu, terutama keyakinannya bahwa dialah penyebab kematian ibunya dalam kecelakaan mobil saat kecil. Ia menekan sebuah tombol yang membuat mobil menabrak dan terbakar. Put it to your head. Di koloni itu, Mickey bertemu Nasha Berridge, seorang agen keamanan yang kemudian menjadi kekasihnya. Suatu hari, saat para pekerja menyantap jatah makan siang yang super ketat, mereka akan dihukum jika mengambil lebih dari yang diizinkan. Marshall dan istrinya, Ilva, tiba-tiba muncul. Marshall melarang keras hubungan seksual antar kolonis, sebuah aturan yang sengaja dilanggar berulang kali oleh Mickey dan Nasha. Memasuki tahun keempat di koloni, Mickey, salinan ke-17, bergabung dengan Timo, agen Kai Katz, dan Jennifer Chilton dalam ekspedisi ke Niflheim. Marshall memerintahkan mereka menangkap salah satu makhluk penghuni celah es yang dijuluki Creepers. Sekelompok bayi Creepers tiba-tiba menyerang. Saat Jennifer menembak salah satunya dari atas, langit-langit es runtuh. Sesampainya di kamar, Mickey terkejut menemukan bahwa klon ke-18 sudah dicetak. Koloni mengira dirinya telah mati. Klon ke-17 panik, keberadaan kembarannya melanggar aturan. Penggandaan dilarang setelah kasus Alan Manikova, pembunuh berantai yang memanfaatkan printer cloning untuk menciptakan alibi. Siapapun yang ketahuan menggandakan diri akan dihukum mati permanen. Mickey 18 berusaha membunuh Mickey 17. Tetapi kedatangan Timo memaksa mereka bersembunyi. Mickey 18 yang geram dengan Timo, ingin segera menghabisi Timo di tempat itu. Beruntung Nasha datang, dan Mickey 18 mengurungkan niatnya. Kai, yang selamat, bergabung dalam makan malam sebagai penghiburan atas kematian Jennifer. Di tengah acara, Mickey mengalami reaksi keras terhadap hormon pertumbuhan dalam makanan, yang sengaja ditambahkan oleh ilmuwan Marshall, Arkady. Setelah diberi obat penghilang rasa sakit eksperimental, yang justru memperparah kondisinya, Mickey 17 pulih dan kembali ke kamar.
Apologies, sir. The painkiller's not working. Di sana, Nasha mengaku sudah tahu tentang keberadaan kembarannya. Ia tampak antusias memiliki dua Mickey, meski Mickey 17 ragu. Mickey 18 marah melihat Mickey 17 membiarkan dirinya diperlakukan buruk oleh Marshall. Tak lama kemudian, Kai juga mengetahui rahasia itu dan dengan santai menawarkan Nasha untuk berbagi Mickey. Usul yang ditolaknya dengan jijik. Mickey 8 lalu merencanakan pembunuhan terhadap Marshall. Thank you for dinner. Thank you for fucking what? I guess I am convoluted. What? Marshall sedang mengadakan upacara dengan sebuah batu besar dari Niflheim saat batu itu pecah dan mengeluarkan bayi Creeper. Kekacauan pun terjadi. Mickey 18 gagal membunuh Marshall, meski berhasil melukai pipinya. Satu bayi Creeper ditembak mati, sementara yang lain ditangkap. Kedua Mickey tersebut dipenjara setelah ketahuan, dan Nasha ikut dikurung bersama mereka. Di dalam sel, Mickey dan Nasha berdiskusi tentang penyelamatannya oleh Creeper, yang membuat Nasha yakin makhluk itu tidak berbahaya. Tiba-tiba, Timo dan kawannya muncul. Blank memerintahkan mereka membunuh Mickey dan mengirim bukti video. Mickey 17 menolak, tetapi Mickey 18 pura-pura setuju, sebagai strategi untuk melumpuhkan Timo dan melarikan diri. Mickey dan Nasha menghadap Marshall, yang bersiap meluncurkan gas saraf mematikan, Arkady 3.0, untuk membasmi Creepers. Seluruh koloni Creeper, dipimpin sang ibu, telah muncul ke permukaan, merespons tangisan bayi mereka. Yes, I knew it. Yes, look later. We're recording the sounds to see if we can analyze any kind of pattern. Ilva bahkan memotong ekor bayi Creeper yang ditangkap untuk dijadikan saus baru. Nasha berusaha meyakinkan bahwa Creepers tidak berbahaya, tetapi tak didengar. Marshall memerintahkan Mickey mengumpulkan ekor Creeper dengan ancaman. Siapapun yang paling sedikit mengumpulkan akan diledakkan. Enough. What are you talking about? We're gonna gas them all. Di padang bersalju, Mickey 17 berkomunikasi dengan sang ibu Creepers menggunakan penerjemah dari ilmuwan simpatik. Sang ibu Creepers mengenali namanya dan menjelaskan bahwa mereka datang untuk mengambil kembali bayi mereka, Luko. Karena bayi lainnya, Zoko, telah tewas. Mereka menuntut balas. Seorang manusia harus mati, atau umat manusia akan dimusnahkan. We're very grateful. Kill Zoko. Mickey memberi isyarat rahasia kepada Nasha bahwa bayi itu. Nasha terpaksa menggigit tali yang mengaitkan Luko di atas lubang lava tempat klon-klon Mickey dibuang. Melihat Mickey bernegosiasi damai, Marshall murka dan memutuskan membunuh semua orang dengan tangannya sendiri. They think they're negotiating on behalf of humankind? You should be saying I can create an iconic scene, a decisive moment in the history. Nasha menyerang Ilva, mengancam mematahkan lehernya jika Luko tidak dibebaskan. Ilva hampir membunuh Luko, tetapi agen Zeke menyelamatkannya dengan tangan terluka. Zeke mengungkap bahwa ia dan agen lain telah mengumpulkan bukti kejahatan Marshall. Nasha segera menyelamatkan Luko, sementara Marshall menyerbu dengan bazooka untuk membunuh sang ibu Creepers. I'll keep my speech short, tight. Nasha's gonna figure this all out. Creepers membentuk barikade pelindung, sementara Mickey 18 menyerang mobil Marshall dan meledakkan keduanya sebagai pengorbanan. Ilva yang menyaksikan suaminya tewas, akhirnya dibawa pergi. Creepers pun kembali ke habitat mereka. Oh my god. 6 bulan kemudian, sebuah upacara digelar. Nasha kini memimpin koloni. Mickey bercerita tentang kelanjutan kisah mereka. Ilva bunuh diri di rumah sakit jiwa, Timo berhasil lolos dari pembunuh bayaran Blank, dan ia sendiri terus mempelajari kehidupan Creepers. Ia dan Nasha tetap bersama. Meski Mickey kerap mimpi buruk tentang Ilva yang hidup kembali dan mencetak klon Marshall. Namun kini program Expendable resmi dihentikan. Printer cloning akan dihancurkan. Dan Mickey, yang kembali menggunakan nama aslinya, Mickey Barnes, mendapat kehormatan untuk menekan tombol peledaknya. Glad the printer's gone, but a part of me can't help feeling guilty.